Halo, selamat datang di DBS Diskusi bersama Saifur, di mana kita akan membahas hal menarik berkaitan dengan geopolitik, sejarah, dan militer. Buat teman-teman yang baru saja bergabung, bisa diklik tombol subscribe-nya dan tombol like-nya, bisa tahan dulu sampai akhir video karena ini akan menjadi pembahasan yang cukup menarik ya teman-teman ya. Oke ya, langsung saja kita mulai pembahasan hari ini ya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu kenapa Jepang dengan mudah datang diterima oleh rakyat Indonesia ya. Pada awal kedatangannya Jepang itu datang ke Indonesia pada tahun 1942 itu disambut oleh banyak orang-orang politikus Indonesia pada waktu itu termasuk Soekarno-Hatta karena dianggap akan mampu membebaskan Indonesia dari kolonialisme Belanda pada waktu itu. Hingga akhirnya Jepang juga memanfaatkan hal ini memberikan bantuan ke Indonesia berupa membentuk lembaga-lembaga yang cukup membantu pergerakan nasional. Salah satunya adalah Putra atau Pusat Tenaga Rakyat yang digunakan oleh Soekarno-Hatta, Ki Haji Dewantara, dan Ki Haji Mas Mansur sebagai basis pergerakan nasional pada waktu itu ya. Kemudian Jepang juga mendirikan Jawa Hokukai yang dipimpin oleh Gun Seikan, itu adalah seperti lembaga propaganda milik Jepang ya pada waktu itu. Jepang juga menyuruh pemimpin politik Indonesia termasuk salah satunya Soekarno ya, salah satunya digunakan sebagai propaganda Romusa agar merekrut orang-orang Indonesia menjadi buruh kerja paksa Jepang pada waktu itu. Itu memang bagian dari sejarah dan memang ada ya. Kemudian Jepang itu banyak memberikan janji-janji kemerdekaan kepada Indonesia. Salah satunya pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Kunaiki Koso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Hal ini juga ditindaklanjuti dengan pembentukan BPUPKI pada 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Rajiman Weddiodiningrat, kemudian didirikan PPKI tanggal 7 Agustus 1945. Dan kemudian pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno-Hatta pergi ke Dalat Vietnam Indochina pada waktu itu menemui Laksamana Terauchi Harada atau komandan komando Jepang pada waktu itu di wilayah Asia Pasifik ya, dan di sana Jepang itu menjanjikan bahwa Indonesia akan merdeka tanggal 24 Agustus 1945. Ini dijanjikan oleh komandan Jepang pada waktu itu Terauchi Harada. Ini saya kutip dari JNBC juga ya di sini ya. Oke ya, itu adalah sedikit pengenalan terlebih dahulu berkaitan dengan video ini ya, masih berkaitan juga. Untuk judul video hari ini adalah Indonesia Merdeka Bukan Hasil Bom Atom Amerika ke Jepang. Oke ya, ini video yang cukup menarik dan kontroversial teman-teman ya, tapi saya jelaskan dulu sedikit kenapa Indonesia bisa merdeka tanggal 17 Agustus 1945 ya. Setelah kita tahu bahwa Jepang dibom atom Amerika Serikat, tepatnya di Hiroshima 6 Agustus 1945, Nagasaki 9 Agustus 1945, kemudian Jepang menyerah pada sekutu pada 15 Agustus 1945. Siaran penyerahan Jepang kepada sekutu ini sebenarnya sangat terbatas ya teman-teman ya. Kenapa? Karena pada waktu itu Jepang itu melakukan sensor ketat di Republik Indonesia. Radio resmi yang ada di Indonesia adalah radio resmi Hosokyoku yang boleh disiarkan secara langsung saja ya. Tapi ada beberapa orang Indonesia yang lewat sembunyi-sembunyi atau secara ilegal tidak sengaja mendengarkan lewat radio ABC dan BBC. Radio ABC itu Australian Broadcast dan BBC itu British Broadcast ya. Itu saluran radio yang dimiliki sekutu. Sultan Syahrir berhasil mendapatkan informasi penting ini ketika Jepang mengumumkan bahwa mereka menyerah kepada sekutu ya. Akibatnya pada tanggal 16 Agustus 1945 atas dukungan dari Sultan Syahrir yang sudah mendapatkan informasi ini, golongan muda menculik Soekarno-Hatta yang pada waktu itu golongan muda salah satunya Sukarni, Cairo Saleh, Wikana dan sebagainya menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok ya, agar dilaksanakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan tanggal 17 Agustus adalah langkah yang insidental tapi diambil sebagai langkah berani mengambil kesempatan ketika Jepang baru saja menyerah. Jadi bisa dikatakan bahwa Indonesia itu merdeka itu pada waktu itu dikarenakan tidak sengaja juga ya, karena tidak sengaja Sultan Syahrir mendengar bahwa berita itu kekalahan Jepang, kemudian mendorong gerakan pemuda-pemuda untuk menculik Soekarno sehingga kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Itu adalah sejarah yang singkat saja tentang bagaimana kok Indonesia bisa merdeka 17 Agustus 1945 ya. Oke ya, itu sedikit saja pengetahuan fun fact menarik ya teman-teman ya. Kita akan masuk ke part pertama dari video ini.
Mitos dari kekuatan Jepang yang dilebihkan. Oke ya, sebelumnya saya akan menceritakan sedikit tentang pertempuran Khalkhin Gol dan ambisi Jepang ke selatan. Awalnya, setelah memulai perang dengan Cina di tahun 1937, Jepang bersama Manchukuo terlibat perang melawan Uni Soviet dan Mongolia yang disebabkan sengketa perbatasan di Mongolia antara Soviet Mongolia dan Jepang Manchukuo di Sungai Kalka. Perang ini berlangsung selama 4 bulan 5 hari ya, antara 11 Mei sampai 16 September 1939. Waktu itu 57.000 tentara Uni Soviet Mongolia di bawah pemimpin Grigory Saturn dan Grigory Zhukov melawan sekitar 25.000 tentara Jepang Manchukuo pimpinan Michitaro Komutsubasa dan Masaomi Yasuoka. Pertempuran ini dimenangkan oleh Uni Soviet mengakibatkan kalahnya tentara ke-6 Jepang. Strategi Soviet lebih unggul, termasuk lapis baja yang lebih unggul, BT-5. Soviet memiliki tank seperti BT-5, BT-7 daripada Jepang yang pada waktu itu hanya menggunakan tank seperti tipe 95 Hago dan tank Kit 94. Selain itu, Soviet bisa lebih unggul secara logistik, didukung artileri yang lebih baik dan angkatan udara yang lebih besar. Disepakatilah netralitas Uni Soviet Jepang tanggal 13 April 1941 di Moskow oleh Menlu pada waktu itu, Vyacheslav Molotov dari Menlu Uni Soviet dan Menlu Jepang pada waktu itu Yosuke Matsuoka ya. Ini adalah sedikit pembahasan menarik berkaitan kenapa akhirnya Jepang itu lebih memilih netral terhadap Uni Soviet dan kemudian memilih ambisinya untuk mengambil atau menguasai Asia di wilayah selatan, karena walaupun perang dengan Uni Soviet itu sangat melelahkan ya pada waktu itu, ambisi Jepang itu sebagian itu untuk menguasai minyak ya, sehingga perang di melawan timur Uni Soviet itu tidak diperlukan karena Jepang lebih mementingkan sumber daya alamnya, sehingga mereka lebih mementingkan untuk menguasai seluruh Asia Tenggara. Oke ya, kita akan membahas aspek berikutnya, kegagalan serangan Pearl Harbor. Kita tahu serangan Pearl Harbor itu terdengar sangat fantastis sekali ya, tapi ternyata serangan ini banyak yang tidak berhasil ya. Isoroku Yamamoto sendiri, komandan militer Jepang yang merancang serangan Pearl Harbor ini mengatakan ya, kita bisa menjadi liar selama 6 bulan atau mungkin 1 tahun, setelah itu saya tidak percaya diri lagi. Itu adalah sebuah kode keras yang dikatakan oleh Komandan Angkatan Laut Jepang pada waktu itu. Serangan Pearl Harbor gagal mencapai target awal ya. Awalnya Jepang itu mengincar kapal-kapal induk Amerika Serikat, yaitu salah satunya USS Enterprise, USS Lexington, dan USS Saratoga. Tapi karena serangan Jepang di Pearl Harbor itu ternyata kapal-kapal itu sedang tidak berada di pangkalannya. Jepang hanya berhasil menghancurkan dan merusak 8 battleship Amerika Serikat, terutama USS Arizona dan USS Oklahoma. 3 light cruiser rusak, 4 destroyer rusak, dan 188 pesawat hancur di darat. Sehingga objektivitas utama serangan Jepang ke Amerika Serikat pada waktu itu tidak terpenuhi. Kemudian kita akan membahasnya di kehancuran di pertempuran Midway tahun 1942. Kegagalan Jepang dalam menghancurkan armada kapal induk Amerika Serikat di serangan Pearl Harbor kemudian menjadi kegagalan yang sangat menyakitkan ya. Bahkan ketika Jepang pada waktu itu unggul di pertempuran Laut Koral tahun 1942, gagal mengalahkan Angkatan Laut Amerika Serikat. Akhirnya ini berbalik ketika bulan Juni 1942 di pertempuran Midway, Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil menghancurkan armada kapal induk Jepang. Salah satunya yang paling vital itu kapal induk Jepang pada waktu itu adalah Soryu, Akagi, dan Kaga berhasil ditenggelamkan oleh kekuatan udara dan laut Amerika Serikat ya pada waktu itu ya. Kemudian di darat juga pasukan Australia mulai berhasil mengalahkan tentara Jepang di Papua Nugini ya, terutama di pertempuran Teluk Milne pada September 1942. Disusul kemenangan sekutu di Guadalcanal dan berhasil mengalahkan Jepang di Papua Nugini di tahun 1943, membuat posisi Jepang harus terus bertahan dan dikalahkan oleh sekutu. Oke ya, dari pertempuran itu sudah terjawab jelas bahwa keunggulan serangan Jepang itu terjadi di awal saja. Kemudian tahun-tahun berikutnya Jepang mulai bertahan dan bahkan mulai sering kalah dan dihancurkannya. Ini adalah membuktikan bahwa Angkatan Laut dan Angkatan Udara Jepang itu hanya unggul di awal. Kemudian banyak sekali mereka dihancurkan oleh armada yang lebih besar dari armada Amerika Serikat. Oke, kita akan membahasnya secara teknologi dan industri ya. Kekalahan di Jepang ini akan membuat sebuah momentum yang besar yang tidak bisa dikembalikan lagi ya, terutama kekalahan di pertempuran Midway tahun 1942. Di awal perang, terutama serangan Pearl Harbor, pesawat Jepang mengandalkan A60M
yaitu pesawat yang sangat cepat dan bermanuver. Namun kemudian Amerika Serikat bisa membuat pesawat yang lebih unggul, terbang lebih tinggi, lebih cepat, dan lebih tahan terhadap tembakan. Salah satunya adalah pesawat P-38 Lightning, pesawat F-6F Hellcat, dan F-4U Corsair ya. Di sisi Angkatan Laut Amerika Serikat bisa lebih unggul daripada Jepang karena mereka bisa memproduksi lebih banyak kapal dengan persenjataan yang lebih canggih dan modernnya. Kita hitung dari perbandingan tonasenya dulu terlebih dahulu. Jepang pada tahun 1941 memiliki total berat armada angkatan laut sebesar 180.000 ton. Kemudian pada tahun 1942 sampai 1945 armada angkatan laut Jepang mempunyai berat sekitar 550.000 ton. Hal ini masih berbanding dengan Amerika Serikat yang pada waktu awal perang saja memiliki armada dengan angkatan laut dengan berat 550.000 ton, dan pada periode 1942 sampai 1945 armada angkatan laut Amerika Serikat mempunyai berat tonase 3.200.000 ton. Hal ini menunjukkan bahwa produksi kapal Amerika Serikat sangat besar dan sangat signifikan. Hal inilah yang mendorong kemenangan sekutu Amerika Serikat di Jepang di Asia itu sangat cepat ya. Oke ya, kita akan membahas bagian kedua atau part kedua, senjata nuklir dan kekalahan Jepang. Kita akan masuk dulu kontroversi dari penggunaan bom atom ya. Bom atom itu adalah senjata yang sangat mematikan pada waktu itu, tapi senjata ini masih bersifat baru saja dikembangkan ya. Amerika Serikat baru saja menguji bom atom pertamanya Trinity Test tanggal 16 Juli 1945 di Alamogordo, Meksiko ya. Kemudian Harry S. Truman dalam perjanjian Potsdam 26 Juli 1945 sudah mengultimatum Jepang agar mampu menyerah tanpa syarat atau akan mengalami kehancuran total dan mutlak from and utter destruction. Itu adalah ancaman yang diberikan Harry S. Truman juga ya. Penggunaan bom atom itu juga banyak mendapatkan penolakan dari para jenderal dan perwira tinggi militer Amerika Serikat pada waktu itu ya. Salah satunya saya bisa sebutkan di sini yang mereka yang menolak siapa saja ya. Pertama adalah General Dwight D. Eisenhower, Fleet Admiral William D. Lehigh, Fleet Admiral Chester W. Nimitz, Major General Curtis LeMay, Admiral William Halsey Jr., Brigadier General Carter W. Clark, dan General Douglas MacArthur. Itu adalah tentara jenderal-jenderal Amerika Serikat yang menyayangkan penggunaan bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat ke Jepang. Ada pertanyaan, apakah bom atom itu adalah senjata yang melanggar Konvensi Jenewa? Jawabannya tidak ya. Jadi bom atom itu adalah senjata yang sebenarnya masih terhitung baru. Jadi belum ada Konvensi Jenewa yang mengatur atau melarang penggunaan senjata bom atom. Jadi jika bom atom itu dijatuhkan di Amerika Serikat dan oleh Amerika Serikat ke Jepang pada waktu itu Hiroshima dan Nagasaki, mereka secara hukum perang mereka tidak melanggar hukum perang ya, karena bom atom itu senjata yang baru. Sama seperti dulu ketika Jerman menggunakan gas klorin di Perang Dunia Pertama. Baru setelah gas klorin itu digunakan baru ada larangan penggunaan gas beracun di medan perang. Jadi seperti itu ya, sedikit saja tentang pengetahuan singkat ya. Oke ya. Oke, saya akan mengutip langsung dari pendapat Jenderal Amerika Serikat beberapa saja ya. Pendapat mereka berkaitan dengan penggunaan senjata bom atom Amerika Serikat di Jepang. Yang pertama adalah Fleet Admiral Chester W. Nimitz. Jepang bahkan sudah mengajukan perdamaian. Bom atom tidak memainkan peran menentukan dari sudut pandang militer murni dalam kekalahan Jepang. Kemudian ada pernyataan juga dari General Dwight D. Eisenhower. Saya merasa sedih, keyakinan saya bahwa Jepang sudah kalah dan bahwa menjatuhkan bom atom itu sama sekali tidak perlu. Keyakinan saya saat itu adalah Jepang sedang mencari cara menyerah dengan sedikit kehormatan yang hilang. Kemudian ada juga dari General Douglas MacArthur juga. Staf saya sepakat bahwa Jepang berada di ambang runtuh dan menyerah. Menurut saya penggunaan senjata barbar di Hiroshima dan Nagasaki sama sekali tidak diperlukan dari sudut pandang militer. Pendapat MacArthur ini dikutip dari wawancara yang dicatat oleh Norman Cousins dalam Pathology of Power tahun 1987, dan MacArthur menyampaikan pendapat ini setelah perang selesai. Jadi bisa dikatakan bahwa pendapat-pendapat dari jenderal militer Amerika Serikat yang terlibat secara langsung di perang antara Amerika melawan Jepang itu sudah menyebutkan bahwa sebenarnya angkatan laut Jepang itu sudah banyak dihancurkan, sehingga Jepang itu menunggu hancur saja karena komando angkatan lautnya sudah banyak yang dihancurkan, kapal angkatan lautnya sudah dihancurkan, otomatis Jepang itu hanya bisa
dihancurkan lebih cepat dengan cara blokade ya, tapi memang ada opsi dari pemerintah Amerika Serikat untuk mengakhiri perang secara lebih cepat, maka akhirnya muncul opsi bom atom untuk dijatuhkan ya, terutama di Hiroshima dan Nagasaki untuk mempercepat kekalahan Jepang pada waktu itu. Tapi ya tanpa bom atom, Jepang juga sebenarnya sudah kalah. Selain itu ada juga kekhawatiran akan perang panjang dan terlibatnya Uni Soviet. Kita sudah tahu ya pada 13 April 1941 Uni Soviet dan Jepang menandatangani Fakta Netralitas Pact of Neutrality di Moskow yang berlaku 5 tahun. Tujuannya agar Jepang fokus di Asia Tenggara dan Soviet fokus melawan Jerman di Eropa. Kemudian ada konferensi Yalta Februari 1945. Stalin diam-diam sepakat dengan Amerika, Inggris, dan bahwa Soviet akan bergabung melawan Jepang 3 bulan setelah Jerman menyerah. Jerman menyerah 8 Mei 1945, berarti target Soviet adalah awal Agustus 1945 ya. Soviet akhirnya menyanggupi janji tersebut. Kemudian pada bulan Agustus, Marshal Alexander M. Vasilevsky, Panglima tertinggi Front Soviet di Timur Jauh, Far East Command, menurut data militer Soviet dan analisa US Army Historical Division, jumlah kekuatan pada Agustus 1945 di Timur Jauh adalah sekitar 1.500.000 tentara, sekitar 5.500 tank dan kendaraan lapis baja, 26.000 mortir dan artileri, kemudian ada 3.700 pesawat dan pembom tempur ya. Tujuannya adalah untuk menguasai wilayah-wilayah Asia Timur yang sebelumnya dikuasai Jepang ya. Dalam keputusan ini diambil untuk merebut Manchuria, Mongolia Dalam, Kepulauan Kuril, Sakhalin, dan dalam operasi Augustrom 9 Agustus 1945 ya. Oke ya, itu adalah sedikit singkat saja berkaitan dengan penggunaan nuklir di Jepang yang masih kontroversi ya, bahkan ditentang oleh beberapa petinggi militernya. Juga ada dugaan bahwa ada kekhawatiran bahwa Uni Soviet akan segera terlibat dengan perang dengan Jepang, jadi itu tidak menguntungkan sekutu ya, karena ada kemungkinan juga apa yang terjadi di Jerman itu, di mana Jerman terbagi menjadi dua, terjadi juga di Jepang, tapi itu tidak sempat terjadi. Oke ya, kita akan masuk ke part ketiga. Part ketiga, kesalahan berpikir tentang ide nasionalisme ya. Oke ya, sebelum membahas tentang ini lebih jauh, saya akan menceritakan sedikit tentang asal nama Indonesia. Tahun 1850 dalam jurnal Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, James Richardson Logan 1819 sampai 1869, seorang pengacara dan etnolog asal Skotlandia yang bekerja di Pulau Pinang Panang, memakai istilah Indonesia untuk menyebut kepulauan wilayah yang sekarang menjadi Indonesia. Namun istilah ini sebenarnya pertama kali diciptakan oleh George Windsor Orr pada 1793-1865, seorang etnolog Inggris, dalam tulisannya tahun 1850. Juga sebagai alternatif istilah Malay Archipelago, Orr menyebut dua pilihan nama, Indonesian and Melayunesian. Logan kemudian mempopulerkan bentuk Indonesia. Kemudian kita akan membahas sedikit tentang gagasan nasionalisme. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 di Batavia oleh sekelompok mahasiswa oleh Stovia ya, pada waktu itu oleh Dr. Sutomo. Kemudian walaupun ini belum organisasi pergerakan, mereka lebih mementingkan ke pendidikan dan kesehatan ya, pada waktu itu mencari kesetaraan ya, pada waktu itu karena Belanda itu masih membatasi pendidikan di Indonesia. Kemudian organisasi pergerakan pertama yang secara tegas anti kolonialisme dan mulai menggunakan kata Indonesia adalah Indonesia Parties, yang berdiri tanggal 12 Desember 1912 di Bandung oleh Dr. Degger Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Tokoh pergerakan nasional seperti Ki Hajar Dewantara menggunakan istilah Indonesia dalam konteks politik, misalnya saat mendirikan Indische Persche Bureau atau Biro Pers Indonesia di Belanda tahun 1913. Jadi, kata Indonesia awalnya itu diciptakan oleh orang Barat juga, oleh orang Inggris terutama pada waktu itu ya, George Windsor L. Tapi pada waktu itu tokoh pergerakan nasional seperti Ki Hajar Dewantara mempopulerkan nama tersebut dengan tujuan mengganti istilah nama Indonesia dari Hindia Belanda, karena Hindia Belanda itu kan nama pemberian dari Belanda ya, bahwa ini adalah wilayah India milik Belanda, Hindia Belanda. Tapi dengan kata Indonesia itu akan menunjukkan lebih ke arah nasionalisme. Itu adalah salah satu gagasan nasionalisme kenapa Indonesia mempunyai nama tersebut ya. Kemudian kita juga harus tahu bahwa pergerakan nasionalisme itu sudah ada jauh sebelum Jepang datang ya. Saya sudah jelaskan tadi berkaitan dengan penggunaan nama Indonesia juga di Indische Parties dan
Indonesia Pers Bureau atau Biro Pers Indonesia, kita juga harus mengingat ada namanya sebuah event namanya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 di Batavia ya. Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Itu saja sudah membuktikan bahwa ide nasionalisme dan persatuan itu ada sejak bahkan sebelum Jepang datang. Jadi memang bahkan jika Jepang tidak menyerah pada waktu itu ataupun sekutu datang kembali ke Indonesia, saya yakin para penggerak perjuangan pada waktu itu akan tetap berjuang untuk kemerdekaan Indonesia ya. Hal ini terbukti ya. Ketika Jepang menyerah dan Belanda masuk ke Indonesia, apakah Indonesia memberikan pemerintahan ke Belanda dan mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang akan dijajah lagi oleh Belanda? Tidak, jawabannya tidak. Mereka tetap maju melawan Belanda. Itu menunjukkan bahwa kemerdekaan itu dibentuk oleh nasionalisme dari keinginan sendiri dan bukan dari giveaway atau apapun alasannya, mungkin dari alasan karena Jepang dibom atom dan sebagainya. Itu tidak berlaku karena kemerdekaan itu sudah ada dasarnya jauh sebelum Jepang datang, dan kemerdekaan itu diperjuangkan terus-menerus oleh para pejuang pendahulu kita. Jadi saya dengan sangat tegas mengatakan bahwa Indonesia merdeka karena hasil jerih payah Indonesia sendiri pada waktu itu. Sekian dan terima kasih. Oke ya, itu saja pembahasan dari hari ini ya. Mungkin agak panjang, tapi memang ini pembahasan yang sebenarnya agak padat, tapi ada beberapa hal menarik dari video ini. Jika kalian mendapatkan informasi menarik atau baru berkaitan dengan hal ini, bisa ditinggalkan di komentar ya. Saya Saifur dari DBS Diskusi Bersama Saifur. Terima kasih kalian sudah menonton sampai akhir dan bisa tinggalkan tombol like-nya. Saya Saifur dari DBS pamit undur diri. Terima kasih.